salam sejahtera dari Sabtu sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap hati kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam yang jadi Tuhan dan jadi selamat kita dan jadi selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:6. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Allah. Haleluya. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Harapan saya, kita semua percaya kepada Yesus supaya mendapat hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mengaku engkau dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan percaya engkau tidak akan pernah dipermalukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya di pagi ini, Senin yang indah, yang hari pertama di mana kita bisa memasuki dengan ucapan syukur dengan kekuatan Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman dan kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, dengan harapan dimanapun kita ada mampu menghadirkan kerajaan Allah dan Dia di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan pasal 2 Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Haleluya. Dan sebagaimana judul ini, saya mengadopsi sedikit dari judul ini, yaitu hidup bersatu dalam Kristus. Hidup bersatu dalam Kristus. Jadi karena kita hidup dalam Kristus sebagai orang-orang percaya, kita juga harus bersatu. Sebagaimana Bapa dan Anak ada satu, kita juga sebagai orang percaya adalah diminta Tuhan untuk hidup dalam kesatuan. Nah, dalam membangun kesatuan tentu ada friksi-friksi. Ada hal yang mengganggu kita kadang-kala, ada mungkin kritik-kritik tajam, dan tidak kritik tajam tidak membangun lagi, hanya untuk menghancurkan dan membuat malu. Kadang-kala itu melukai, ya. Dalam membangun hubungan memang harus ada kritik-kritik, memang harus ada gesekan-gesekan, tetapi bagaimana kita menyikapi? Kalau kritik, janganlah kritik yang kasar, tapi kritiklah kritik yang membangun, kritik yang memberikan solusi, kritik yang memberikan pencerahan, ya, supaya orang yang dikritik juga tidak merasa dipecundangi. Nah, jadi dalam membangun kebersamaan kita, atau kalau kita mau hidup bersatu dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita di tengah-tengah masyarakat ini, kita sebagai orang percaya tentu ada gesekan-gesekan itu. Nah, itu sebabnya firman Allah katakan di dalam hal itu Tuhan telah memberikan solusi bagi kita supaya kita bisa mengatasinya. Dikatakan ada nasihat, ya, ada nasihat. Jadi nasihat itu ketika orang supaya di mana orang kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada arah yang benar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sense of belonging, ya, perasaan ingin bersatu dengan orang lain.
Itu kalau kita memiliki sense of belonging itu, ya, bukan hanya sense of responsibility kita punya, memang kita harus mempunyai sense of responsibility. Tetapi yang mau saya katakan sense of belonging, di mana kita betul-betul memiliki keindividuan, memiliki keinginan untuk hidup dalam kesatuan dengan orang-orang di luar kita, atau gereja dengan gereja Tuhan. Nah, yang kedua, kalau dikatakan dalam bahasa Inggris ada consolation. Consolation itu adalah alleviate of grief. Alleviate of grief itu mengurangi, ya, duka cita, mengurangi permasalahan, dan alleviate of consolation. Jadi kita di dalam itu kita ada gangguan sedikit, dari kita tetap berada di dalam jalur yang dikehendaki. Kedua dikatakan ada kasih, ya, kasih itu dasar dari segala hal yang kita akan lakukan supaya tetap berlandas kepada kebenaran. Dan kasih itu juga rasa ekspresi kita, rasa kekaguman kita, cinta kita, dan ingin kita berbuat sesuatu kepada Tuhan dan kepada manusia. Dan kalau dalam kesatuan ini, di mana kita ingin bersatu, tentu kita, karena kita katakan kita tadi ada dalam Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam Tuhan, tentu kita sudah berada dalam lingkaran ilahi itu. Sehingga kita dengan manusia lah yang akan kita ekspresikan kebersamaan kita. Mungkin dalam kesatuan, dalam berdoa, dalam kerjasama mungkin, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita lakukan dengan kasih yang daripada Tuhan. Terus kemudian ketiga dikatakan oleh adanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak akan pernah menyesatkan seseorang untuk melawan satu dengan yang lain. Roh Kudus itu akan mengikat kita, ya, mengikat hidup kita, mengikat kasih kita satu dengan yang lain, supaya tetap on the track, supaya tetap kesatuan itu berdasarkan kasih Kristus, berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Bapa, karena Bapa dan Anak itu adalah satu, dan hendaklah kamu satu, kamu seperti Bapa dan Anak adalah satu. Mudah? Tentu tidak. Tetapi saya mengungkapkan kepada kita bahwa apapun itu kita harus lakukan, karena Tuhan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengatasi setiap persoalan kita, mengatasi gesekan-gesekan yang ada, selama kita betul-betul menghambakan diri kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah berpikir siapa lu siapa gua, bukan berpikir win-win solution, maka akan sulit. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang sulit, kalau saja kita mau merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Dan yang keempat, kasih mesra. Ini perasaan, ya, manusiaan kita yang mengasihi. Tentu ada hal-hal yang dilibatkan di situ, perasaan kita, intelektual kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau perasaan kita yang telah diterangi oleh kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengarah kepada Dia. Dan yang terakhir adalah belas kasihan. Yang di sini akan saya mengatakan, kalau mau bicara banyak, saya bicara banyak, tetapi saya tidak akan bicara banyak di sini. Karena belas kasihan itu, di mana ada pengampunan, persahabatan atau hubungan, membangun kesatuan, pasti kadangkala ada gesekan. Tetapi bagaimana kita terus bisa membangun hubungan itu? Mungkin sesaat kita begitu emosi, begitu apa, tetapi kita harus pelihara roh pengampunan, karena kita ada di dalam Kristus, dan Roh Kudus ada dalam kita, Allah ada dalam kita, dan roh pengampunan itu harus ada. Yang kedua adalah compassionate. Dalam compassionate ini, ya, sangat merasa penuh dengan kasih. Lalu kemudian ingin menghibur orang lain dengan compassion-nya, dengan belas kasihannya.
Dan yang ketiga adalah penebusan. Ya. Tentu dalam atonement ini ada penebusan di mana kadangkala kita yang ya ada gangguan, kita mengalami gangguan seperti ini, ya tidak kita harapkan ada gangguan. Adalah yang di goyang. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus rela melakukan pengampunan, melakukan belas kasihan, itu terus mengangkat orang lain, menghibur orang lain, mengangkat orang lain, dan tidak perlu kita mungkin ada orang-orang yang sudah dikorbankan, kita sebagai orang yang percaya, kita bisa memberikan tebusan, ya itu saja merupakan pemberian kepada orang yang dirugikan dan lain sebagainya, supaya itu bisa kembali pulih, ya bukan membeli, bukan. Nah itulah yang diharapkan Tuhan. Dan ketika kita hidup bersatu dalam Tuhan, jangan pernah berkata bahwa kita, walaupun kita semua tahu bahwa kita di dalam Tuhan, semua tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, semua tahu bahwa kita adalah mungkin semua tahu kita hamba Tuhan. Tetapi kita kadangkala ego manusia kita ada kendala-kendala yang kadangkala tidak bisa kita atasi, dan itu membutuhkan waktu. Dan itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ada nasihat, ada kasih, ada Roh Kudus, ada kasih mesra, ada belas kasihan, membuat kita akan terus bisa membangun kebersamaan. Saya dengan teman saya, ya hamba Tuhan, pernah juga mengalami perselisihan yang begitu luar biasa, tetapi karena kami ya saling memaafkan, saling mengampuni, ya sudah kembali pulih. Tidak ada yang harus dijaga itu, enggak enggak jaga image, ya tidak, kita ada di dalam Kristus. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk bersatu dalam Kristus, dalam membangun kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita bersatu bukan untuk memperkaya diri kita, bukan untuk membangun kerajaan kita. Tujuan kita bersatu dalam kasih ini adalah untuk membangun kerajaan Tuhan dengan tidak lagi melihat denominasi, walaupun kita hidup dalam denominasi, tapi untuk kota kita tujuannya adalah membangun kerajaan Yesus Kristus. Semoga hati kita dilapangkan untuk melihat hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan melalui gereja Tuhan yang hidup dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam kesatuan kami, dan biarkan Roh-Mu, biarkan Bapa Kudus tinggal dalam nama Yesus. Terima kasih. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong. Dia sudah menyembuhkan saya, dia juga akan menyembuhkan. Percaya. Nah, Tuhan tidak pernah berubah. Bapak, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Bapak di surga dalam nama Yesus, hadir kepada mereka karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka cerita, keluar! Dan oleh diri engkau sembuh, oleh kuasanya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan tolong mereka. Engkau yang telah berjanji untuk menolong, dan betul-betul engkau menolong dan mengeluarkan mereka dari kesulitan mereka dan jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka, dan kami yakin karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang memberikan langit. Terima kasih Yesus, dalam nama saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Sadari bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita sampai kepada kesulitan, sehingga dimanapun kita ada, kita bisa menjadi terangnya yang memberikan arah kepada banyak orang, dan menjadi garam dunia yang kita rasa dalam dunia ini, sehingga dunia ini tidak menuju pada kemusuhan moral, tapi dalam terang daripada Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.